Halo para pemirsa Roy Story. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jika Anda merasa kisah ini menginspirasi, bagikan dengan teman dan keluarga Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita mulai kisahnya. Selamat menyimak. Dr. Adrian adalah seorang pria berusia 38 tahun, tinggi badan sedang, dengan rambut coklat gelap yang selalu disisir rapi. Ia dikenal sebagai dokter spesialis onkologi terbaik di rumah sakit besar di kota. Setiap hari, ia mengenakan jas dokter putih bersih dengan name tag bertuliskan, Dr. Adrian Malikov. Kemeja birunya selalu rapi, dan dasi hitamnya menunjukkan kesan profesionalisme tinggi. Namun, di balik sosoknya yang dihormati, Dr. Adrian menyimpan pandangan skeptis terhadap hal-hal di luar logika dan sains. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak religius, menganggap bahwa hidup hanyalah tentang bekerja keras, menghasilkan uang, dan meninggalkan jejak di dunia melalui pencapaian profesional. Hari itu, Dr. Adrian berjalan cepat di lorong rumah sakit, menenteng tablet elektronik dengan daftar pasien yang akan ia tangani. Langkah kakinya tegas, mencerminkan sosok yang tidak suka basa-basi. Ia berhenti di depan kamar pasien bernama Ahmad dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Ahmad," isapannya singkat sambil melirik data medis di tabletnya. Ahmad, seorang pria berusia 52 tahun dengan wajah tenang, sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Meski tubuhnya terlihat lemah karena kanker stadium akhir, ia tersenyum lembut pada dokter muda itu. Dr. Adrian mulai menjelaskan kondisi medis Ahmad tanpa banyak emosi. Baginya, ini adalah rutinitas biasa. Namun, ia sedikit terganggu dengan kehadiran sajadah kecil yang dilipat rapi di meja samping tempat tidur. Ia bertanya dalam hati, bagaimana bisa orang seperti ini terlihat begitu damai ketika hidupnya jelas-jelas sedang berada di ujung tanduk? Setelah memberikan instruksi kepada perawat, Dr. Adrian hendak pergi, tetapi Ahmad memanggilnya dengan suara pelan, dokter, apakah Anda percaya bahwa hidup ini hanya berakhir di sini?" Pertanyaan itu membuat langkah Dr. Adrian terhenti. Ia menoleh, mencoba untuk tidak memperlihatkan kebingungannya, lalu menjawab dengan nada datar, "Saya percaya pada apa yang bisa dibuktikan oleh sains, Tuan Ahmad." Ahmad hanya tersenyum tipis. "Mungkin suatu saat Anda akan menemukan jawabannya," jika tanya tenang. Dr. Adrian meninggalkan ruangan dengan pikiran yang sedikit terganggu. Ia tidak tahu bahwa percakapan kecil ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dr. Adrian kembali ke ruangannya setelah bertemu dengan Ahmad. Ia duduk di kursinya, memeriksa rekam medis Ahmad, dan menemukan bahwa pasien itu hanya memiliki waktu beberapa minggu, mungkin beberapa hari, untuk hidup. Di balik ketenangan profesionalnya, Dr. Adrian merasa ada sesuatu yang berbeda pada Ahmad. Ia tidak seperti pasien lainnya yang seringkali diliputi rasa takut atau kecemasan. Beberapa hari kemudian, saat Dr. Adrian kembali memeriksa Ahmad, ia menemukan Ahmad sedang duduk di tempat tidur dengan posisi tegak. Ahmad terlihat lebih segar hari itu, meskipun kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Di samping tempat tidur Ahmad, ada Al-Quran terbuka, dan Ahmad terlihat sedang membacanya dengan khusyuk. "Selamat pagi, Tuan Ahmad," isapa Dr. Adrian. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" ditanyanya sambil memegang tablet dan mencatat tanda vital Ahmad. Ahmad menatapnya dengan senyum hangat. "Alhamdulillah, dokter. Saya merasa lebih baik hari ini. Setiap hari adalah berkah." Dr. Adrian mengangguk sambil terus memeriksa kondisi Ahmad. "Saya kagum dengan sikap Anda, Tuan Ahmad," katanya. "Kebanyakan pasien saya akan merasa takut dalam kondisi seperti ini. Tetapi Anda terlihat sangat tenang. Apa rahasianya?" Ahmad tertawa kecil, suaranya serak tetapi penuh ketulusan. "Rahasianya sederhana, dokter. Saya percaya pada Allah, dan saya percaya bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru. Itu memberi saya kedamaian." Dr. Adrian terdiam sejenak, mencoba memahami jawaban Ahmad. "Tapi bagaimana Anda bisa yakin dengan hal-hal seperti itu? Bukankah kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan?" ditanyanya, nada skeptis dalam suaranya. Ahmad menatapnya dengan lembut. "Dokter, tidak semua hal perlu dibuktikan dengan mata kepala. Ada hal-hal yang dirasakan di hati. Saya tidak takut mati, karena saya tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah." Dr. Adrian terdiam lebih lama kali ini. Ia tidak tahu bagaimana merespons keyakinan sekuat itu. Setelah beberapa saat, ia menyelesaikan pemeriksaannya dan berkata, "Saya akan kembali nanti untuk melihat perkembangan Anda."
Saat ia berbalik menuju pintu, suara Ahmad menghentikannya. Dokter, ingat satu hal, kehidupan tidak berhenti di sini. Jika Anda mencarinya, Anda akan menemukan jawabannya. Dokter Adrian meninggalkan ruangan dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mulai terusik dalam pikirannya. Hari itu, Dokter Adrian berjalan dengan langkah cepat di lorong rumah sakit. Ia baru saja keluar dari rapat dengan kolega-koleganya dan merasa sedikit lelah. Saat ia mendekati kamar Ahmad, ia mendengar suara pelan dari dalam ruangan. Ahmad sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Meski tidak mengerti artinya, Dokter Adrian merasa suara itu membawa ketenangan. Ia mengetuk pintu dan masuk. "Selamat siang, Tuan Ahmad," sapanya. Ahmad tersenyum seperti biasa dan mempersilakan Dokter Adrian duduk di kursi dekat tempat tidur. "Dokter, saya sudah menunggu Anda," kata Ahmad dengan nada ramah. Dokter Adrian mengambil tablet dari sakunya dan mulai memeriksa kondisi Ahmad. Namun, kali ini Ahmad tidak diam. "Dokter," dipanggil Ahmad dengan suara tenang. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Dokter Adrian mengangkat wajahnya. "Tentu saja, Tuan Ahmad. Apa yang ingin Anda tanyakan?" Ahmad menatap langsung ke mata Dokter Adrian, senyumnya sedikit menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. "Dokter, menurut Anda, apa yang terjadi setelah kita mati?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Dokter Adrian terdiam. Ia merasa pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat berat untuk dijawab. Setelah beberapa detik, ia mencoba mengontrol emosinya dan menjawab dengan nada datar, "Kita berhenti ada. Tubuh kita kembali menjadi tanah, dan kehidupan berhenti." Ahmad mengangguk pelan, tetapi ada cahaya di matanya yang menunjukkan bahwa ia tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi dokter," lanjut Ahmad, apakah Anda tidak pernah merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar makan, bekerja, dan mati?" Dokter Adrian tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Itu adalah pertanyaan filosofis, Tuan Ahmad. Saya percaya pada apa yang bisa saya lihat dan buktikan. Hidup ini tentang apa yang ada di depan mata kita, bukan tentang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan." Ahmad menunduk sebentar, lalu berkata dengan nada lembut, "Mungkin, dokter, Anda belum menemukannya karena Anda belum mencarinya dengan hati." Kata-kata itu membuat Dokter Adrian terpaku. Ia tidak menjawab, hanya menatap Ahmad selama beberapa detik. Ahmad melanjutkan, "Saya percaya bahwa jika Anda mencari kebenaran, Tuhan akan membimbing Anda. Kematian bukan akhir, dokter. Itu hanya awal perjalanan baru. Anda mungkin dokter hebat yang tahu banyak tentang tubuh manusia, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fisik." Dokter Adrian merasa percakapan ini terlalu personal. Ia menyelesaikan pemeriksaannya dengan cepat, berdiri, dan berkata, "Saya akan kembali nanti, Tuan Ahmad." Namun, saat ia meninggalkan ruangan, pertanyaan Ahmad terus terngiang-ngiang di pikirannya, menimbulkan keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dokter Adrian kembali ke ruangannya setelah kunjungan terakhirnya ke Ahmad. Ia duduk di kursinya yang empuk, memegang tablet dengan data medis Ahmad yang masih terbuka. Namun, pikirannya tidak fokus pada angka-angka itu. Pertanyaan Ahmad terus terngiang-ngiang di pikirannya, apa yang terjadi setelah kita mati? Ia mencoba mengabaikannya dengan membaca catatan medis, tetapi suara Ahmad terasa semakin jelas. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Dokter Adrian mencoba melupakan semua itu dengan menonton televisi. Ia duduk di sofa dengan mengenakan kaos abu-abu sederhana dan celana panjang hitam. Namun, bahkan suara televisi tidak mampu mengalihkan pikirannya. Ia akhirnya mematikan televisi dan menatap jendela besar di ruang tamunya. Di luar, lampu kota berkedip-kedip, tetapi pikirannya tetap gelisah. Beberapa hari kemudian, di ruang dokter, ia mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara dengan koleganya. "Pernahkah kau berpikir tentang apa yang terjadi setelah kita mati?" tanyanya tiba-tiba kepada Dr. Miller, kolega dan teman dekatnya. Dr. Miller, seorang pria parubaya dengan rambut memutih, tertawa kecil. "Adrian, kau terlalu banyak bekerja. Mati ya mati, habis itu selesai." Jawaban itu membuat Dr. Adrian semakin gelisah. Ia menyadari bahwa jawaban itu tidak memuaskan, sama seperti jawabannya kepada Ahmad. Pada malam lainnya, Dr. Adrian berjalan sendirian di taman dekat rumahnya. Ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans, langkahnya perlahan. Ia melihat bintang-bintang di langit malam, sesuatu yang jarang ia lakukan. Apa benar hidup ini hanya tentang makan,
bekerja, dan mati, gumamnya sendiri. Angin malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi pikirannya tetap fokus pada pertanyaan yang sama. Kembali ke rumah, ia membuka laptopnya dan mulai mencari tentang kehidupan setelah mati. Ia membaca artikel, menonton video, dan bahkan membuka forum diskusi tentang agama dan spiritualitas. Beberapa jawaban terasa masuk akal, tetapi tidak ada yang benar-benar memuaskan. Setelah berjam-jam membaca, ia meletakkan laptopnya dan menunduk di meja, merasa semakin bingung. Apakah Ahmad benar? Apakah saya yang salah selama ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Konflik batin Dr. Adrian semakin dalam. Ia mulai merasakan bahwa skeptisismenya terhadap kehidupan setelah mati mungkin tidak sepenuhnya benar. Ahmad telah menanamkan benih pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan, dan meskipun ia mencoba mencari jawaban melalui sains dan logika, ia tidak menemukan kepuasan. Dr. Adrian memulai harinya lebih awal dari biasanya. Ia duduk di perpustakaan rumah sakit, mengenakan jas putih dokter di atas kemeja biru muda dan dasi hitam. Dengan laptop di depannya, ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang spiritualitas dan kehidupan setelah mati. Apa yang membuat Ahmad begitu yakin? Gumamnya sambil mengetik kata kunci seperti kehidupan setelah kematian dalam agama. Ia membuka beberapa artikel dari perspektif ilmiah dan spiritual, mencoba memahami apa yang selama ini ia abaikan. Saat membaca, ia menemukan sebuah artikel tentang pengalaman orang-orang yang mengaku pernah mengalami near-death experience, ND. Artikel itu mencatat bagaimana banyak orang yang hampir mati melaporkan melihat cahaya terang, perasaan damai, atau mendengar suara-suara yang lembut. Dr. Adrian membaca dengan penuh perhatian, tetapi ia tetap skeptis. Apakah ini hanya ilusi otak yang sekarat? Pikirnya. Namun, cerita-cerita itu membuatnya semakin penasaran. Ia kemudian membaca sebuah artikel lain yang membahas pandangan Islam tentang kehidupan setelah mati. Artikel itu menjelaskan tentang kehidupan dunia sebagai ujian, alam barzakh, dan hari pembalasan. Dr. Adrian mendapati dirinya terhenti di satu kalimat. Kematian adalah awal, bukan akhir. Kalimat ini mengingatkannya pada kata-kata Ahmad. Ia merasa ada pola di sini, sesuatu yang terus mengarahkannya ke arah tertentu. Saat ia terus membaca, seorang perawat masuk ke perpustakaan untuk memberitahunya bahwa Ahmad ingin bertemu dengannya. Dr. Adrian merasa ini adalah kebetulan yang aneh. Ia menutup laptopnya, merapikan dasinya, dan berdiri. Baik, saya akan segera ke sana, katanya. Namun, dalam hatinya, ia merasa cemas. Ia belum siap untuk menjawab pertanyaan Ahmad yang mungkin lebih dalam lagi. Dalam perjalanan ke kamar Ahmad, Dr. Adrian berpikir tentang semua yang telah ia baca. Ia merasa bahwa ada lebih banyak hal yang tidak ia pahami tentang kehidupan. Saat membuka pintu kamar Ahmad, ia melihat pria tua itu tersenyum seperti biasa. Dokter, apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Ahmad dengan nada lembut. Dr. Adrian menghela napas, menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari pertanyaan ini lebih lama lagi. Dr. Adrian mulai membuka pikirannya terhadap konsep kehidupan setelah mati melalui penelitian awalnya. Ia tetap skeptis, tetapi rasa penasarannya terus bertumbuh. Pertemuan berikutnya dengan Ahmad terasa semakin penting, seolah menjadi bagian dari perjalanan pencariannya. Dr. Adrian memasuki kamar Ahmad dengan langkah ragu. Ahmad sedang duduk di tempat tidurnya, mengenakan pakaian rumah sakit berwarna biru terang. Di sampingnya, Al-Quran terbuka di atas meja kecil. Ahmad tersenyum hangat begitu melihat Dr. Adrian. Dokter, saya tahu Anda sibuk, tapi terima kasih sudah datang, katanya dengan nada rendah. Dr. Adrian menarik kursi dan duduk di sebelah tempat tidur. Saya ingin membicarakan sesuatu yang berbeda hari ini, Ahmad, kata Dr. Adrian, menghela napas. Dr. Adrian memulai pembicaraan dengan menceritakan apa yang ia baca tentang kehidupan setelah mati. Ahmad mendengarkan dengan seksama, mengangguk sesekali. Jadi Anda sudah mulai mencari jawabannya? Tanya Ahmad dengan nada lembut. Dr. Adrian tersenyum tipis, sedikit malu. Saya rasa begitu, tapi saya tidak tahu apa yang benar. Semua ini terasa membingungkan. Ahmad kemudian menjelaskan konsep kehidupan setelah mati dalam Islam. Dokter, dalam Islam, kita percaya bahwa hidup ini hanya sementara. Dunia ini adalah ujian, dan setelah kita mati, kita akan bertemu dengan Allah di akhirat. Ahmad berbicara dengan suara penuh keyakinan, tangannya sesekali bergerak untuk menekankan poinnya. Dr. Adrian mendengarkan dengan seksama, merasa ada kejujuran dan kedamaian dalam kata-kata Ahmad. Dr. Adrian,
yang biasanya skeptis, merasa dirinya mulai mempertanyakan keyakinan sebelumnya. "Tapi bagaimana Anda bisa begitu yakin?" tanyanya. Ahmad tersenyum, lalu mengambil Al-Quran dari meja. "Dokter, semua jawaban ada di sini. Cobalah baca satu ayat ini." Ahmad membacakan ayat tentang kehidupan setelah mati. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran, 185. Suara Ahmad terdengar lembut namun penuh makna, membuat Dr. Adrian terdiam. Setelah Ahmad selesai membaca, ruangan itu terasa hening. Dr. Adrian menatap Ahmad, matanya menunjukkan keraguan bercampur rasa penasaran. "Saya tidak tahu apakah saya bisa memahami semua ini," katanya pelan. Ahmad meletakkan Al-Quran di meja dan menatap Dr. Adrian dengan lembut. "Dokter, saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya. Tetapi jika Anda mencari dengan hati yang terbuka, saya yakin Anda akan menemukan jawabannya." Percakapan ini membawa Dr. Adrian semakin dekat dengan konsep spiritualitas yang sebelumnya ia tolak. Ahmad menanamkan benih pemahaman baru dalam dirinya, dan meskipun ia masih skeptis, rasa ingin tahunya semakin besar. Hari itu, Dr. Adrian berjalan menuju kamar Ahmad dengan tablet di tangannya. Ia merasa ada ikatan emosional yang mulai tumbuh antara dirinya dan pasien tersebut. Namun, saat tiba di kamar, ia menemukan tempat tidur Ahmad kosong. Perawat di dekatnya berkata dengan suara pelan, Dokter, Tuan Ahmad meninggal dunia tadi pagi." Kalimat itu seperti tamparan bagi Dr. Adrian. Ia berdiri terpaku, menatap tempat tidur yang kini kosong. Dr. Adrian duduk di kursi dekat tempat tidur Ahmad yang kini kosong, merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, ia melihat Al-Quran Ahmad yang tertutup rapi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kitab itu dan membuka halaman pertama, memperhatikan tulisan tangan Ahmad di dalamnya. Untuk yang mencari kebenaran, semoga Allah membimbingmu." Saat membaca beberapa ayat pertama, Dr. Adrian merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia ingat kata-kata Ahmad tentang kehidupan setelah mati, dan ia mulai merasakan rasa penyesalan karena tidak berbicara lebih banyak dengannya. Ahmad benar-benar percaya ini, gumamnya pelan. Ia menutup Al-Quran dan memegangnya erat, seolah merasakan kehadiran Ahmad di sekitarnya. Dr. Adrian kemudian berbicara dengan perawat yang merawat Ahmad selama hari-hari terakhirnya. Perawat itu berkata, Tuan Ahmad selalu berbicara tentang betapa ia menghargai percakapan dengan Anda, dokter. Bahkan di saat terakhirnya, ia mendoakan Anda menemukan kedamaian. Kata-kata itu membuat hati Dr. Adrian terasa berat. Ahmad tidak hanya pasien, tetapi seseorang yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam hidupnya. Setelah percakapan itu, Dr. Adrian berjalan keluar rumah sakit dan menuju taman kecil di dekatnya. Ia duduk di bangku, memegang Al-Quran Ahmad di tangan. Pikirannya dipenuhi kenangan percakapan mereka. Ia menatap langit malam yang penuh bintang dan berkata pelan, apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada ruang untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar. Kehilangan Ahmad menjadi titik balik emosional bagi Dr. Adrian. Al-Quran yang ditinggalkan Ahmad dan doa-doanya memberikan dorongan bagi Dr. Adrian untuk mulai membuka hati dan pikirannya terhadap keimanan. Ahmad mungkin telah tiada, tetapi pengaruhnya akan terus hidup dalam perjalanan Dr. Adrian. Dr. Adrian duduk di ruang kerjanya di rumah, mengenakan kemeja putih santai yang digulung sampai siku dan celana hitam. Di atas meja kayu sederhana, Al-Quran Ahmad terletak terbuka. Ia membaca ulang ayat-ayat yang pernah dibacakan Ahmad kepadanya. Kata-kata itu terasa lebih dalam sekarang. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, bisiknya, membaca pelan ayat yang pernah menggetarkan hati Ahmad. Ia merasa setiap kata berbicara langsung kepada pikirannya, membuatnya merenungkan makna hidup yang selama ini ia abaikan. Setelah membaca beberapa halaman, Dr. Adrian bersandar di kursinya dan memandang langit malam melalui jendela. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, jika hidup ini hanya sementara, apa yang seharusnya saya lakukan? Ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh pencapaian profesionalnya. Ia teringat senyum damai Ahmad, bahkan di saat terakhirnya. Apa yang membuatnya begitu tenang, pikirnya. Esok harinya, Dr. Adrian memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid yang ia lewati setiap hari dalam perjalanan ke rumah sakit. Ia mengenakan jaket hitam sederhana di atas pakaiannya. Dengan ragu, ia berdiri di depan pintu masjid, mendengarkan suara azan yang sedang berkumandang. Suara itu begitu menenangkan,
mengingatkannya pada ketenangan yang dirasakan Ahmad. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. Di dalam masjid, seorang imam tua menyambutnya dengan senyum ramah. Dokter Adrian merasa sedikit canggung, tetapi imam itu membuatnya nyaman dengan percakapan santai. "Apa yang membawa Anda ke sini, dokter?" tanya sang imam. Dokter Adrian menjelaskan tentang Ahmad dan bagaimana ia merasa ada sesuatu yang menggerakkannya untuk mencari lebih jauh. Imam itu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Tuhan selalu membuka jalan bagi siapapun yang mencarinya. Anda sudah mengambil langkah pertama. Imam itu memberikan Dokter Adrian sebuah buku kecil tentang dasar-dasar Islam dan mengundangnya untuk kembali kapanpun ia ingin berdiskusi. Saat Dokter Adrian keluar dari masjid, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian. Ia berjalan pulang dengan buku itu di tangannya, memikirkan kata-kata imam bahwa Tuhan akan membimbing siapapun yang benar-benar mencari kebenaran. Proses merenung dan mendekat ini menjadi langkah penting bagi Dokter Adrian. Ia mulai membuka hatinya terhadap kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan kedatangannya ke masjid menandai awal perjalanan spiritual yang lebih dalam. Malam itu, Dokter Adrian berbaring di tempat tidurnya, mengenakan piyama berwarna abu-abu polos. Lampu kamar sudah dimatikan, dan hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Ia menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata imam dan kenangan tentang Ahmad. Apa yang sebenarnya saya cari? Gumamnya pelan sebelum akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Dokter Adrian mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Ia berada di sebuah tempat yang indah, dengan padang rumput hijau yang luas dan langit biru cerah. Di kejauhan, ia melihat Ahmad berdiri dengan senyum hangat, mengenakan jubah putih bersih. Ahmad melambaikan tangan, seolah mengajaknya untuk mendekat. Suara Ahmad terdengar lembut di angin, kebenaran itu sudah di depanmu, Adrian. Bukalah hatimu. Dokter Adrian mencoba berjalan mendekati Ahmad, tetapi ia merasa langkahnya berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di tanah, sosoknya yang selalu berpegang pada logika dan menolak spiritualitas. Ahmad berkata lagi, hanya kau yang bisa memilih, Adrian. Jangan takut untuk percaya. Kata-kata itu menggema, dan tiba-tiba cahaya terang menyelimuti sekelilingnya. Dokter Adrian terbangun dengan napas terengah-engah. Ia duduk di tempat tidurnya, tangannya memegang dadanya. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ia tidak bisa mengabaikan pesan Ahmad. Ia mengambil Al-Quran dari meja samping tempat tidur dan membukanya secara acak. Ayat yang ia baca adalah tentang petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran. Ia merasa seolah mimpi itu adalah jawaban atas keraguannya. Setelah membaca beberapa ayat, Dokter Adrian merasa tenang. Ia menutup mata sejenak dan mengucapkan doa pertamanya, meskipun sederhana. Jika engkau benar ada, tuntun aku, bisiknya. Ia merasa ada kehangatan yang perlahan menyelimuti hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati, ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Pengalaman spiritual ini menjadi titik balik penting bagi Dokter Adrian. Mimpi tentang Ahmad dan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca semakin menguatkan hatinya untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia mulai membuka diri terhadap kemungkinan menemukan kebenaran yang selama ini ia tolak. Pagi itu, Dokter Adrian bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam, bersiap untuk pergi ke masjid. Buku kecil yang diberikan imam beberapa hari lalu masih tergeletak di mejanya, terbuka pada halaman terakhir. Ia membaca kata-kata terakhir dalam buku itu, Ya Allah memanggil siapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Dokter Adrian merasa bahwa inilah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Dengan hati yang berdebar, ia mengambil buku itu dan berangkat. Saat tiba di masjid, Dokter Adrian melihat imam yang pernah ia temui sebelumnya. Imam itu tersenyum hangat dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Selamat datang kembali, dokter, tanya lembut. Dokter Adrian membalas senyuman itu dan berkata dengan nada pelan, saya ingin belajar lebih banyak. Saya merasa ada sesuatu yang memanggil saya. Imam itu mengajaknya duduk di atas karpet masjid. Mereka berbicara panjang lebar tentang makna keimanan, syahadat, dan bagaimana Islam adalah agama yang sederhana namun mendalam. Dokter Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, kali ini tanpa skeptisisme. Jika Anda siap, kata imam dengan suara lembut, Anda hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus. Dokter Adrian menunduk sejenak, merasakan keheningan yang menyelimuti dirinya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, saya siap.
Dengan panduan imam, Dr. Adrian mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai, ia merasa seperti beban berat yang selama ini ada di hatinya telah terangkat. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menahannya. Setelah selesai, beberapa orang di masjid mendekati Dr. Adrian, mengucapkan selamat dan memeluknya dengan hangat. Ia merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Saat ia keluar dari masjid, langit terlihat cerah, dan angin sejuk meniup wajahnya. Ia menggenggam buku kecil itu erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Mengucapkan syahadat menjadi momen puncak dalam perjalanan spiritual Dr. Adrian. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia menyadari bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Momen ini menandai babak baru dalam hidupnya sebagai seorang Muslim.